Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Teen Sisi Slime The Attack Volume 9 Part 19. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan konspirasi yang dibuat musuh untuk mengendalikan negara Tempest tanpa berperang. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, peserta bernama Kai yang telah dipenggal Delta kini sudah dibangkitkan kembali di luar labirin dalam keadaan tak sadarkan diri. Sementara itu, para penantang labirin dari party Masayuki dan party Ellen telah menyelesaikan penjelajahan mereka dan juga kembali keluar labirin dengan selamat. Sedangkan party yang masih tersisa di labirin hanyalah party Bason saja. Dan pada saat itulah terdengar suara teriakan di tempat party Bason berada. Dan sepertinya ketika rekan Bason membuka sebuah pintu ruangan, ia langsung disergap segerombolan skeleton di ruangan tersebut. Yang akhirnya dua orang rekan Bason itu pun terkena anak panah di kepalanya hingga terbunuh. Mereka pun langsung berubah menjadi cahaya dan menghilang. Melihat kedua rekan Bason yang terbunuh tersebut, Bason pun sangat marah dan akan menghabisi semua monster skeleton tersebut. Dengan adanya 4 anggota party Bason yang tersisa, Bason dan yang lainnya pun dengan brutal terus menghabisi monster-monster di sana. Yang akhirnya 3 jam pun telah berlalu. Waktu menjelajah labirin telah berakhir. Bahkan ketika Alpha yang merupakan manajer labirin mengatakan bahwa waktu menjelajah labirin sudah berakhir, Bason yang sedang frustasi itu pun tetap mengabaikannya. Bason saat ini masih tak terima dengan rekannya yang terbunuh di labirin tersebut. Bason sepertinya melupakan adanya item gelang kebangkitan yang dapat membagikan seseorang yang terbunuh di dalam labirin. Bason yang masih frustasi itu pun hampir mengatakan kata-kata kasarnya kepada Alpha. Namun sebelum Bason mengatakannya, Alpha dengan paksa langsung mengaktifkan item peluit kembali untuk mengembalikan semua anggota party Bason yang tersisa keluar labirin. Ketika Bason kembali ke permukaan, Bason pun sangat terkejut saat melihat kedua rekannya yang terbunuh di labirin ternyata telah hidup kembali. Kedua rekan Bason itu pun berkata, "Bason Aniki, sepertinya kami benar-benar telah dihidupkan kembali." Mendengar itu, kemarahan Bason pun memudar seketika. Setelah mengetahui keamanan labirin ini, Bason dan partinya pun berniat menantang labirin lagi nantinya. Di sisi lain, para penonton yang melihat penjelajahan labirin ini pun sangat antusias sekali. Mereka juga telah melihat sendiri tentang seberapa aman labirin ini. Rimuru merasa jika acara promosi labirin ini telah sukses besar. Setelah penjelajahan labirin berakhir, Rimuru kemudian berjalan ke atas panggung untuk memberikan pidato penutup acara kali ini. Rimuru dengan lantang berkata, "Yo semuanya, apakah kalian semua bersenang-senang hari ini? Labirin ini rencananya akan dibuka dalam waktu dekat. Kami akan menyambut mereka yang tertarik untuk menantang labirin ini. Dan seperti yang kalian lihat, labirin Tempest ini dijamin aman sentosa. Dan bagi mereka yang berhasil mencapai lantai 100 labirin, dia akan mendapat hak untuk menantang diriku." Dengan demikian, acara penjelajahan labirin pun berakhir. Para penonton pun bersorak dengan sangat antusias sekali. Hurra! Setelah Rimuru mengakhiri acara labirin ini, Veldora tiba-tiba menghubungi Rimuru melalui telepati. Veldora bertanya kepada Rimuru mengenai bagaimana situasi saat ini dan berapa lama lagi aku harus menunggu sampai para penantang datang di hadapanku. Rimuru menjawab, "Dasar berisik, berapa kali aku harus memberitahumu? Dengarkan baik-baik Veldora, tak akan ada penantang yang pergi ke lantai 100 kali ini." Dan tentunya Veldora pun sangat terkejut sekali gitu pak. Penantian Veldora ternyata sia-sia. Veldora pun terus mengeluh kepada Rimuru.
Singkat cerita, di malam harinya, Tempest telah mengadakan pesta besar untuk menutup hari terakhir acara festival pembukaan Tempest. Suna dan Yoshida telah mengerahkan seluruh kemampuan memasak mereka untuk memberikan sajian mewah kepada semua orang di sini. Bahkan trainee dan para elf juga ikut membantu menyiapkan hidangan-hidangan itu dengan sangat antusias. Pesta malam ini sungguh meriah sekali. Bahkan para pedagang, para petualang, para petani terdekat, semuanya telah menikmati makanan dan minuman dengan sangat gembira. Melihat pemandangan yang sangat menggembirakan ini, Rimuru berharap bahwa kedamaian ini bisa bertahan lama. Yang akhirnya, malam pun telah berlalu. Dan pagi pun telah tiba. Ini adalah hari di mana Rimuru dan Myormel harus menyelesaikan masalah keuangan yang terjadi dengan para pedagang. Lebih dari 100 pedagang telah berkumpul di ruang konferensi untuk menagih koin emas mereka dengan bangsa Tempest ini. Sebelum Rimuru sama turun tangan, saat ini Myormel dan Rigur telah menemui para pedagang untuk menenangkan para pedagang. Myormel berkata, "Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, kami akan membayar tepat waktu. Jadi harap tenang dan tunggu sebentar." Namun para pedagang sepertinya sudah tak sabaran dan ingin secepatnya mendapatkan bayaran mereka. Bahkan saking tak sabarannya, beberapa dari mereka berkata, "Apakah kau ingin menipu kami? Cepat bayar sekarang juga." Dan tampaknya ada provokator dari para pedagang tersebut. Rigur dan Myormel pun terus mencoba untuk menenangkan mereka. Myormel berkata, "Tolong tenanglah, negara ini tak akan lari ataupun menghilang begitu saja." Namun tetap saja, para pedagang itu tampaknya masih ngeyel saja. Mereka pun terus berdebat. Dan pada saat itulah, muncullah seorang bangsawan yang langsung menenangkan semua orang di sini. Ya, dia adalah bangsawan Muse, perwakilan dari kerajaan Gaston, kerajaan yang berdekatan dengan kerajaan Ingracia. Muse berkata, "Tenanglah semuanya, orang-orang dari kerajaan monster pasti tak akan lari dari hutang-hutang mereka. Benarkan Myormel?" Myormel pun mengangguk setuju. "Yap, benar sekali Muse sama." Muse kemudian mengatakan agar Myormel segera meyakinkan semua orang di sini dengan cepat dan melanjutkan pembayarannya sesuai piagam internasional bangsa barat. Mendengar itu, Myormel pun sedikit keberatan dan mengatakan bahwa dari awal kami menandatangani kontrak dengan para pedagang untuk membayar sesuai dengan aturan bangsa ini. Dan tentu saja bangsa ini memiliki aturan, namun sebelum Myormel menjelaskannya, Muse langsung menyalahnya. Muse mengatakan bahwa ia tak peduli dengan detail kecil seperti itu. Yang terpenting adalah para pedagang ini telah membuat kesepakatan dengan Anda karena mereka mempercayai Anda, Myormel. Apakah Anda berencana untuk mengkhianati kepercayaan para pedagang ini? Muse pun terus mendesak Myormel dan tak membiarkan Myormel membela dirinya. Setelah Myormel benar-benar terdesak, Muse kemudian mulai menjalankan rencana liciknya. Muse merasa jika Myormel pasti tak memiliki koin emas resmi untuk membayar para pedagang ini. Muse kemudian berkata, "Sepertinya aku memahami masalahmu, Myormel. Dan untuknya, aku memiliki solusi untuk masalahmu ini. Maukah kau mendiskusikan masalah ini kepadaku secara pribadi?" Ketika Muse mengatakannya itu, Myormel pun langsung mengkonfirmasi maksud tersembunyi dari Muse tersebut. Dan ternyata, semuanya seperti yang diprediksi Kaisar Elmesia sebelumnya. Muse sepertinya adalah salah satu dalang yang membuat konspirasi masalah ini. Jadi gini Pak, Muse tampaknya adalah orang yang telah memanipulasi para pedagang untuk meminta bayaran mereka dengan koin emas resmi sesuai piagam internasional bangsa barat dan menolak segala sesuatu pembayaran dengan metode apapun di bangsa ini. Ketika bangsa ini sudah tak mampu membayar para pedagang, Muse akan datang untuk menawarkan bantuan seolah seperti pahlawan. Dan tentunya, Muse tak akan memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Tapi sebenarnya, rencana Muse ini berasal dari perintah suci dari sesepuh keluarga Rosso. Dengan kata lain, Muse sebenarnya hanyalah pion dari dalang yang sebenarnya. Untuk mengendalikan bangsa Tempest ini, musuh tampaknya tak berniat menggunakan kekerasan, melainkan dengan cara memberikan bantuan. Dengan begitu, musuh akan memanfaatkan hutang budi bangsa ini terhadapnya dan akan mengendalikan bangsa ini. Namun sayangnya, rencana mereka tepat seperti yang diprediksi Kaisar Elmesia di rapat sebelumnya.
Dengan begitu, Rimuru dan Myormel sudah mengantisipasi hal tersebut. Dan pada saat ini, Myormel tetap berpura-pura seolah dirinya sedang terdesak. Myormel kemudian bertanya, bantuan apa yang bisa diberikan Muse-sama untuk kami? Muse pun tersenyum licik dan menjawab, jadi gini Myormel. Namun sebelum Muse menjelaskannya, tiba-tiba seseorang mengatakan sebuah kalimat penolakan terhadap Muse. Cukup, kami tak memerlukan bantuan. Dan ternyata, itu adalah Rimuru-sama yang telah memasuki ruang konferensi bersama Benimaru, Sion, dan Diablo. Benimaru kemudian menatap tajam ke arah para pedagang sambil berkata, apakah kami sudah membuat kalian menunggu lama, ha? Perdebatan kalian barusan sepertinya terdengar cukup keras. Dan tentunya, para pedagang pun langsung terkejut ketika melihat kedatangan Rimuru-sama beserta bawahannya. Bahkan beberapa dari mereka langsung membungkuk untuk memberikan hormat kepada Raja Iblis Rimuru-sama. Ruang konferensi pun menjadi hening seketika. Dan pada saat itulah, Muse sebagai bangsawan juga memberikan hormat dan menyapa Rimuru-sama dengan begitu elegan. Senang bertemu Anda, Raja Iblis Rimuru-sama. Tapi sejujurnya, Muse saat itu juga panik sejenak. Muse sama sekali tak menyangka jika Raja Iblis Rimuru akan turun tangan dalam masalah ini. Rimuru pun tersenyum dan menjawab dengan kalimat yang sudah ia siapkan. Jadi kau adalah Duke Muse dari kerajaan Gastonia. Mengapa kau ada di sini? Bukankah seharusnya kau tak memiliki urusan bisnis di sini? Muse menjawab bahwa banyak pedagang dari kerajaan kami yang mengeluh kepadaku tentang hak mereka yang tak diberikan oleh bangsa Tempest ini. Sebagai bangsawan, tentu ini adalah tugasku untuk melindungi warga negaraku. Rimuru menjawab, hah? Apa maksudmu? Bukankah Myormel sudah mengatakan bahwa bangsa kami memiliki anggaran yang cukup besar untuk membayar para pedagang? Kenapa ada penundaan pembayaran? Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, di sini Rimuru berperan seolah-olah ia tak tahu tentang masalah yang terjadi ini. Muse kemudian menjelaskan kepada Rimuru-sama mengenai alasan mengapa pembayaran telah ditunda. Itu karena para pedagang hanya menerima pembayaran dengan koin emas resmi, koin emas Dwargon. Benimaru kemudian bertanya, mengapa para pedagang hanya bisa menerima koin emas Dwargon? Bahkan jika kami tak memiliki koin emas Dwargon, kami masih memiliki koin emas kuno. Kami juga bisa memberikan nilai setara dengan surat-surat berharga juga. Namun sayangnya, beberapa pedagang menjawab dengan penolakan. Mereka berkata, bagaimana bisa kami mempercayai koin emas kuno dan surat berharga dari negara monster? Justru karena ini adalah negara monster, kami ingin dibayar dalam mata uang aman seperti koin emas Dwargon. Aku benar-benar berharap bangsamu mempertimbangkan ini. Mendengar itu, Rimuru merasa jika pedagang ini sungguh egois sekali dan tak menganggap kami sama sekali. Di satu sisi, melihat situasi orang-orang Tempest ini, Muse merasa jika rencananya telah berjalan dengan lancar. Muse yakin jika Tempest tak mungkin memiliki koin emas Dwargon sebanyak itu untuk membayar semua pedagang di sini. Dan pada saat itulah, Muse kemudian berkata kepada Raja Iblis Rimuru-sama, jika Anda memiliki masalah dengan itu, maukah Anda mendiskusikan masalah ini dengan diriku secara pribadi? Aku ingin menawarkan bantuanku kepada Raja Iblis Rimuru-sama. Namun betapa mengejutkannya, Rimuru menjawab dengan tegas bahwa bantuan Muse sama sekali tak perlu. Dan apakah yang akan dilakukan Rimuru selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.